Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Daeng. Alhamdulillah hari ini Daeng masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa interaksi lagi dengan sahabat-sahabat Daeng yang ada di sana, baik itu di beberapa channel saya atau mungkin ketemu selama ini di workshop Daeng. Oke, hari ini saya akan coba memberikan pengingat buat saya pribadi, khususnya buat sahabat-sahabat Daeng yang selalu menantikan video-video terbaru update untuk copy paste atau dakwah copy paste dari Daeng. Karena memang saya semangatnya sekarang ini alhamdulillah, karena bentar lagi kita memasuki Ramadan. Nah, ini peluang kita ini untuk yang banyak dosa ini untuk berbenah diri di jalan Allah, karena banyak sekali pahala-pahala yang dilipat gandakan di Ramadan nanti. Nah, kemarin ada pertanyaan yang masuk di channel Daeng, yang dakwah Daeng itu untuk persiapan, salah satu persiapan memasuki Ramadan apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau saya sih banyak kan gini, bukan hanya di bulan Ramadan atau masuk bulan Ramadan, tapi hampir di setiap saat saya lakukan itu adalah sholat tobat. Sholat tobat ini banyak kan orang lakukan pada saat melakukan kesalahan, padahal itu salah. Sholat tobat itu kita wajib lakukan kalau buat saya pribadi ya, karena ini kan dakwah yang saya buat ini versi Daeng yang saya ambil dari beberapa narasumber. Jadi teman-teman harus paham itu, karena saya bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz, namun saya pengen punya channel yang bisa manfaat buat orang lain sehingga saya bisa dapat keberkahannya. Jadi saya buat channel ini. Dari 50 channel itu saya buat khusus satu dakwah ini atau cara channel ini untuk bekal saya nanti. Siapa tahu saya bisa dapat 1% dari beberapa statement yang ada di channel ini di akhirat nanti. Nah, itu makanya itu. Jadi saya bukan ustadz, bukan kiai, bukan juga ulama. Nah, kenapa saya lakukan itu intens? Dari beberapa, setelah saya hijrah, setelah saya betul-betul mencoba untuk berbenah diri dalam hal keagamaan ini, saya lakukan itu intens karena tujuan saya apa? Karena saya yakin dari lahir saya mungkin sudah ada dosa, sudah ada salah, sudah ada bikin orang kecewa. Karena kan kalau orang sudah kecewa dan tidak redo dengan apa yang kita lakukan ke mereka, itu akan jadi dosa jangka panjang. Tapi pada saat kita selalu melakukan sholat tobat, itu bisa menjadi filter atau pengingat kita. Wah, saya kemarin atau tadi sudah sholat tobat, masih saya melakukan lagi. Dan fungsinya itu bukan hanya sikap ke orang lain tentunya, tapi kelakuan kita ya. Misalkan waktunya sholat saya tidak sholat, saya undur-undur, akhirnya tidak sholat, itu kan dosa jadinya kan. Karena memang kita diciptakan ini untuk beribadah, untuk sholat ya kan. Selebihnya itu adalah hiburan semata, bukan hal prioritas atau hal wajib yang kita lakukan. Yang wajib itu sholat kita dan pengabdian kita ke orang tua, dan juga istilahnya ke anak istri ya, pengabdian kita ke anak istri. Jadi itu saya lakukan selalu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin bertanya, persiapan salah satunya yang Daeng lakukan pada saat memasuki Ramadan itu tadi, kalau bisa teman-teman sebaiknya perbanyak sholat tobat, perbanyak luangkan waktu di musola atau masjid atau di majelis-majelis. Karena banyak kan sahabat-sahabat saya ini saya perhatikan, khususnya di channel saya ini, ya memang menanyakan itu. Dan banyak, bukan cuma di channel dakwah ini, ada beberapa channel itu mereka bertanya apa yang harus dipersiapkan. Ya itu aja ininya. Karena tanpa kita sadari, kadang kalau kita lagi di masjid atau lagi di musola atau di majelis, pada saat kita sholat jamaah atau sholat sunnah atau sholat apapun itu, kadang kita tidak sadar Allah ini belum sempat okot. Saya mohon kan orang Sulawesi, jadi kadang saya masih banyak okot banyak salahin, tapi dimaklumin aja. Jadi kadang kita lupa Allah itu belum sempat mengaminkan, kita sudah angkat kaki dari tempat itu, kita sudah buru-buru ya kan pergi. Allah belum sempat mengaminkan doa-doa kita, ya kan. Allah belum sempat mengaminkan Al-Fatihah kita, kita sudah pindah lagi, kita sudah bergeser lagi. Nah, ini penting. Jadi usahakan itu untuk sekarang itu betul-betul tidak hanya sholat terus pergi. Kita itu kalau di Al-Quran yang saya pernah pelajari, yang pernah saya dapatkan arti dari ini, saya jelaskan bahasa Indonesia aja karena saya juga belum terlalu jago mengaji. Kita duduk di majelis aja, kita duduk di masjid aja, kita duduk di musola itu dapat pahala. Coba duduk doang, hadir doang, kagak ngapa-ngapain, dapat pahala. Kebayang nggak kalau kita lakukan sholat, atau mungkin kan di masjid itu biasa ada tasbih, gerakin aja,
apa kek yang kita mau baca. Nah itu aja kita bisa dapat pahala. Jadi penting buat kita ini untuk mempersiapkan diri di hal kayak gitu. Nah saya berharap mudah-mudahan pengingat ini bisa juga menjadi pengingat saya pribadi, khususnya buat sahabat-sahabat yang dimanapun berada. Nah, oke, itu video singkat yang saya buat. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa buat lagi yang lebih dibutuhkan lagi buat saya pribadi, khususnya buat teman-teman. Jadi saya berharap ini ada manfaatnya. Oke, inilah video pengingat dari saya, khususnya buat dan buat semuanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi Geras dari Daeng. Bye bye. Ngapa dia masuk lagi?